Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Marlinda Hamrata M dengan NIM 210 445 0 2014. Ingin menjelaskan tentang komponen bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling komprehensif atau yang biasa juga disebut dengan konseling perkembangan karena menggarap semua aspek kehidupan peserta didik, merupakan orientasi baru dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang didasari fungsi pengembangan dengan prinsip-prinsip antara lain dibuat oleh peserta didik, antara lain yaitu fokus pada kegiatan belajar peserta didik. Konselor dan guru merupakan fungsionaris yang bekerja sama, berorientasi tim dan pelayanan konselor profesional, memiliki dasar dalam psikologi anak, perkembangan anak. Tujuan bimbingan dan konseling komprehensif yang pertama, merencanakan kegiatan penyesuaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa depan yang akan datang. Yang kedua, pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Fungsi bimbingan dan konseling komprehensif yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi pengembangan siswa. Dan fungsi perbaikan atau penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi penyeluruhan, yaitu fungsi bimbingan dan membantu individu memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan dan program studi, dan menetapkan penguasaan karir ataupun jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling komprehensif, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu. Yang kedua, bimbingan dan konseling bersifat individualis, setiap individu bersifat unik. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menentukan hal yang positif. Keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama sekolah, mereka sebagai teamwork terlibat dalam proses bimbingan. Yang kelima, pengembangan keputusan merupakan hal esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Layanan dasar bimbingan dan konseling. Secara rinci, tujuan layanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu siswa agar memiliki kesadaran atau pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, sosial, budaya, dan agama, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layanan responsif. Bimbingan dan konseling merupakan pengembangan bantuan kepada peserta didik untuk menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Layanan perencanaan individual bimbingan dan konseling. Layanan perencanaan individual bimbingan dan konseling ini diartikan proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan
dan kekurangan dirinya serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia. Bimbingan dan konseling komprehensif terbagi menjadi 3 bidang bimbingan, yaitu pertama, bidang bimbingan akademik, yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan mencegah masalah-masalah akademik. Kedua, bidang bimbingan sosial pribadi. Bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam mencegah masalah-masalah sosial pribadi. Bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir yaitu untuk membantu individu dalam pencegahan, pengembangan bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan untuk pengembangan dan pencegahan masalah-masalah karir. Program bimbingan dan konseling mengandung 4 komponen layanan, yaitu layanan dasar bimbingan dan konseling, kedua, responsif bimbingan dan konseling, ketiga, layanan perencanaan individual, bimbingan dan konseling, dan yang keempat yaitu dukungan sistem bimbingan dan konseling.